ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Para santri, para ikhwah, para asatidzah rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini berjumpa berkumpul. Ini pertama setelah sekian tahun lamanya tidak berjumpa dengan antum dalam satu majlis. Semoga nikmat yang mulia ini, nikmat agung ini kita syukur bersama untuk perbaikan diri kita, untuk perbaikan kehidupan kita yang memang dewasa ini antum itu Allah uji dengan ujian yang lebih besar daripada zaman saya dulu. Saya dulu lahir tahun 70-an. Itu tidak ada televisi, listrik pun belum nyala, sehingga ujiannya hanyalah gelapnya malam, dan kalau malam purnama itu bermain di bawah sinar bulan purnama, gobak sodor, main kelereng adalah permainannya. Jadi ujiannya juga tidak banyak dan tidak punya kecemasan. Kenapa? Karena hidupnya sederhana dan yang penting makan, minum, belajar. Berkembang waktu, ternyata teknologi itu sangat pesat sekali. Saya itu tahun 90-an itu kalau mau nelpon itu ke wartel dulu, ke wartel, dan itu hanya telepon biasa, hanya dengar suara dan suara. Kemudian bertambah tahun 2000-an sudah mulai ada HP, ya. Ada HP namanya Nokia yang sebesar ini, yang kata para ustadz saat itu HP-nya untuk lempar anjing mati anjingnya. Hanya telepon dan bisa SMS. Harga kartu perdana 300.000 waktu itu. Berkembang tahun 2010-an mulailah ada message itu sudah panjang dan bisa dibaca kemana-mana. Ada BlackBerry namanya. Tahun 2020 subhanallah, sudah bisa video call, sudah pegang HP, buka apa saja didapatkan. Bahkan sekarang ini dengan cukup buka HP, bisa tanya ke HP, saya butuh jawaban pertanyaan seperti ini, keluar jawabannya. Saya pengen ngomong ke orang saya sudah makan siang, keluar apa bahasa Inggrisnya, keluar bahasa Inggrisnya. Apa Arabnya, keluar bahasa Arabnya. Apa bahasa Jermannya, keluar bahasa Jermannya. Apa namanya itu? Huruf A sama I. Intelektual buatan. Bahkan bisa gambar antum yang ganteng jadi lucu, dibuat dengan apa? Creepy.
Perkembangan yang hebat ini jangan dikira bagi antum itu nikmat semata, itu ujian berat. Sehingga muncul di sana perubahan nilai dan prinsip. Yang itu sederhana, tidak butuh uang banyak. Sekarang butuh pulsa, butuh paket, data, butuh HP. Yang dulu banyak waktu longgar untuk bermain bersama kawan-kawannya. Sekarang waktunya habis untuk apa? Bermain dengan setan gepeng. Apa itu? Setan gepeng. Ini. Nah. Kenapa jadi setan? Karena kalau sudah pegang HP ditegur orang-orang tuanya marah. Ya. Diambil HP-nya, ini jam 10 malam. HP-nya diambil, marah nggak? Marah. Emosi. Bukan emosi lagi, emosi. Ya. Ketambah S. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau sampai dilarang sama pondok HP, pondok ini enggak. Padahal itu membuang waktu antum. Kejadian di Sukoharjo, saya waktu itu pas di tukang pijit. Ada anak SMP hampir mati. Hampir mati. Karena asam lambungnya naik, masuk angin, nyerang jantungnya. Kenapa? Karena dari mulai habis subuh megang HP dibawa kipas angin sampai sore tidak berhenti. Badan maghrib pingsan, bawa rumah sakit, hanya sadar dan masih sakit. Bawa tukang pijit, dipijit sembuh. Angin dulu kata orang. Kata bapaknya, anak saya yang pertama mati karena ini sama penyakit. Pak, kenapa nggak dilarang, Pak? Kalau dilarang ngamuk serumah. Bapaknya kalah. Kenapa? Yang ngamuk anaknya nyerang ibunya takut, ngamuk lagi. Akhirnya apa? Sang bapak dikeroyok oleh satu rumah. Ini HP. Makanya HP itu betul kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad, setan gepeng. Pakai bahasa Arab. Padahal antum hidup untuk apa? Pertanyaannya, buat main HP, buat main-main, atau buat mondok? Tidak, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum itu hidupnya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ustaz, saya kan butuh makan. Iya. Carilah nafkah, carilah rezeki dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar agar pintar supaya menghilangkan kebodohan, agar bisa beribadah dengan benar. Bayangkan bagaimana beratnya ujian antum semua. Di era digital, revolusi industri 5.0 naik ya. Belum lama revolusi industri 4.0, sekarang udah 5.0. Artinya lebih hebat lagi pengaruh teknologi kepada antum dan juga masyarakat. Sekarang kalau ada yang tidak tahu HP, apa kata antum? Ada orang nggak paham HP sama sekali. Apa kata antum?
Hah? Luar biasa. Luar biasa. Tidak pernah nyentuh HP. Apa kata antum? Super luar biasa. Ya. Kira-kira kalau antum main HP itu butuh waktu berapa jam? Setengah jam cukup? Kurang ya? Sejam? 2 jam? 3 jam? Kalau sholat? Lewat ya? Lewat aja gitu. Imamnya baca 1 juz, ribut dunia. Bahkan kalau maghrib bacaannya amma yatasaalun, apa kata antum? Padahal nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam. Mana antum mencintai Allah apa HP? Kok bisa? Cinta sama Allah, sholat menit nggak betah. Tapi main HP 3 jam. Ya. Mana aku cintai? HP apa Allah? Allah ya. Semoga nanti berubah. Lebih senang baca Quran lama ketimbang apa? Baca HP yang lama. Nah, untuk ibadah itu ada ibadah apa? Batin, ada ibadah apa? Lahiriah. Yang batin itu ibadahnya apa? Tawakal, bagi cinta kepada Allah, benci karena Allah, takut kepada Allah, khusyuk, bagi dan yang lain-lainnya. Yang ibadah lahiriah apa? Ada 2, ibadah fisik, ibadah harta. Ya. Ibadah badan, ibadah apa? Cuman 2 ya. Ada 3. Ada ibadah yang bergabung padanya badan dan harta. Salat itu ibadah apa? Badan. Zakat ibadah. Haji ibadah harta dan badan. Nah, bayangkan orang mau haji itu harganya sekarang itu haji yang langsung berangkat tahun ini namanya furoda itu $24.000. Berapa itu? Hampir setengah M. Ya. 17.000 kalikan 24.000. Ya. Sekitar 400-an juta. Itu pesawatnya ekonomi. Sampai di sana itu tinggal di tenda selama 5 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau 6 hari di tanggal 13 Zulhijjah. Biaya 400 juta kok hanya tinggal di tenda. Dan itu pun antri, orang pengen berangkat ke sana sampai 30 tahun, ada yang 45 tahun nunggunya. Catat, luar biasa. Ya. Orang-orang yang cinta kepada Allah sanggup mengorbankan semuanya untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mau tidak mau harus meluruskan ibadah kita agar ibadah kita itu makbulah, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syaratnya? Apa syarat diterimanya amal ibadah kita?
ikhlas dan benar atau sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Antum sudah ngaji setiap pekan. Yang pertama tentang apa? Akidah, yang akan membuat antum ikhlas dengan syarah sunnah dan yang lain-lainnya. Maka insya Allah antum akan ngaji bersama saya. Yang kedua, kita akan belajar fikih, dan kita akan ambil matan kecil. Saya tadi mikir akan menggunakan takrib Abi Suja atau menggunakan dalil Talib, karena saya menguasai dulu belajar di UIM itu madhabnya Hanabilah. Saya akan pakai yang dalil Talib aja. Tetapi kita tidak bermadhab. Kita jadikan sebagai sarana untuk tafakuh fitin saja, dan bukan untuk kita ikuti madhab 100%. Kita pengen ikut dalil. Semua yang menjadi dalil kita tidak ambil. Semua yang sesuai dalil kita akan ambil. Kita akan ngaji fikih insyaallah ta'ala setiap Kamis ba'da zuhur. Yang tidak puasa tahan sedikit, sampai 1:30. Nah, hari ini sampai jam 1 karena muqaddimah saja. Kemudian untuk yang puasa alhamdulillah dapat tambahan pahala atas amal ibadah di ba'da zuhur ini. Kenapa kita ngaji fikih? Saya pikir yang pertama tadi adalah bahwa kita pengen meluruskan sisi yang kedua, meluruskan ibadah lahiriahnya kita, agar kita bisa mutaba'atul Rasul. Kita sesuai dengan syariat Islam dalam beribadah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ngaji akidah? Adalah untuk meluruskan bagaimana bersikap yang benar kepada Allah, pada Rasulnya, pada agama Islam ini. 3 hal yang akan ditanya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dimulai dari alam kubur, ketika malaikat Munkar Nakir menjumpai antum di alam barzakh. Apa pertanyaannya? Man rabbuk wa ma din wa ma nabiyyu. 3 pertanyaan ringan di lisan yang bertanya dan susah jawabnya di alam kubur. Siapa Rabb kamu? Siapa Tuhan? Siapa nabimu? Siapa apa agama? Ini adalah akidah yang harus antum ketahui, dan ada pelajarannya Senin sore bersama Ustaz Fadli dan Ustaz Muslim. Saya ambil yang kedua, fikih ini. Kita berharap nanti pelajaran kita di sini itu akan sesuai dengan yang antum dapatkan di kelas nanti insyaallah ta'ala, dengan muqarrar yang antum miliki di kelas antum juga, sehingga akan ada murajaah plus penambahan pengetahuan dan juga pembenaran amal ibadah kita pada setiap Kamis billahi ta'ala. Yang kedua, fikih ini mempunyai pengaruh yang besar dalam membuat pola pikir kita, dalam memahami masalah, dalam memahami solusi permasalahan. Padahal antum nanti hidup banyak masalah, ya. Walaupun banyak anak muda sekarang tidak mau masalah dan lari dari masalah, maka banyak yang dibully sebentar sudah bunuh diri, ya. Sudah baru saja kena masalah sudah melarikan diri. Nah, padahal tidak ada manusia tanpa masalah. Apa dalilnya? Gak ada masalah atau masalah?
Semua masalah akan mengalami masalah. Semua manusia mengalami masalah. Mesti. Ya. Kenapa? Karena manusia itu Allah uji dengan apa? Masalah. Contohnya, orang kaya apa masalahnya? Apa masalah kaya? Uang banyak, rumah bagus, mobil banyak, apa masalahnya? Susah jaga hartanya. Ya. Butuh apa? Satpam. Butuh pembantu rumah tangga. Apa lagi? Tukang kebun. Semuanya tugasnya apa? Jaga hartanya. Orang miskin susah nggak? Susah nggak? Masa ya? Saya lihat di Jakarta itu ada orang miskin tidur di bawah kolong jembatan, alasnya apa? Kardus. Ya. Tidurnya nyenyak sekali. Oh, sampai berjam-jam. Ya, saya kok masih tidur. Pulang lagi saya, loh masih tidur. Luar biasa. Ya. Tidak butuh kipas angin, tidak butuh exhaust, nggak butuh AC. Ya. Bahagia nggak? Hah? Bahagia nggak? Tidak. Kau tahu? Nah, harusnya antum nggak tahu, karena bahagia di mana? Di hatinya. Ya, bahagia bang di hatinya. Nabi kita Muhammad SAW itu bahagia nggak? Kaya nggak? Nggak kaya. Pernah 3 hari nggak makan, lapar 3 hari. Pernah 2 bulan hanya makan apa? Korma dengan air putih. Tapi dia bahagia nggak? Bahagia. Kenapa? Karena ada di hati. Nah, fikih ini akan membuat antum punya pola pikir berbeda dengan yang lain-lainnya. Maka yang belajar fikih itu dengan benar akan terbuka cakrawala berfikirnya. Dia akan tahu masalah dan tahu solusinya. Maka ngaji fikih, kenapa kok sekarang ngaji fikih itu kayaknya kok susah? Karena tidak pernah digambarkan permasalahannya. Misalnya, sholat 5 waktu wajib hukumnya. Masalah. Tapi digambarkan bagaimana memahami bahwasanya 5 waktu tersebut adalah sebuah waktu untuk menghibur manusia agar tidak lalai dengan akhiratnya. Bayangkan, ya, ketika manusia bekerja pagi sampai siang hari, diporsir tenaganya, maka sudah istirahat dulu. Istirahat dulu, ingat sama Allah. Kemudian bekerja lagi sampai asar, ingat sama Allah. Dan waktunya hanya 2 jam sampai 3 jam. Asar maghrib 2 jam 3 jam lagi. Maghrib 1,5 jam 2 jam udah isya. Isya istirahat sampai imbang ya antara jam istirahat sama jam bekerja. Habis subuh sampai duhur sama ba'da isya sampai subuh. Imbang. Demikian fikih akan membuat kita semua semakin cerdas, semakin mampu memahami masalah dan bisa menjawab masalahnya. Yang kedua, maka kalau orang mampu memahami masalah dan menjawabnya, maka dia akan dapatkan kebaikan yang banyak sekali. Mayyullahi khairan yufaqihu fi. Siapa yang Allah ingin kebaikan padanya, maka Allah fakih dalam agamanya. Orang yang fakih adalah orang yang memahami dengan baik permasalahan dan mampu menjawab permasalahan yang ada tersebut. Yang ketiga, akan mendapatkan di sana kebaikan yang banyak.
Kenapa? Karena ibadahnya makbulah. Yang kedua, dia pun tidak berbuat hal yang sia-sia. Barang siapa yang beribadah dengan tidak benar, sia-sia, mardud, tertolak. Maka ada kata mengatakan bahwa al-asl fil ibadah tahrim. Asalnya ibadah apa? Diharamkan. Hatta ya'tiya dalil ala mas'uliyatih. Sampai datang dalil pensyariatannya. Berarti orang yang tidak tahu fikih tidak akan tahu mana yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan. Maka amalannya akan banyak yang tertolak. Kenapa? Karena mengamalkan amalan yang tidak ada dasar syariatnya. Maka orang yang paham fikih akan dapat kebaikan yang sangat banyak dan luar biasa. Dan yang akhir, alhamdulillah, bahwa semua agama itu butuh fikih. Butuh fikih. Maka fikih penting untuk dipelajari oleh antum semua agar ibadah lurus, benar, amalan diterima, tambah pintar insyaallah taala. Tambah apa? Pintar. Maka insyaallah kita coba untuk mengemas yang fikih dalam bentuk yang lebih mudah dan bisa mencerahkan kita bersama insyaallah taala. Demikian muqaddimah ini kita akan bahas insyaallah kitab Dalilul Talib, ya, sebuah kitab yang sangat tipis, sama kayak Takrib, ya, sama kayak Mukhtasar Al-Khalil dalam madhab Malikiyah, ya, atau juga Al-Hidayah dalam madhab Hanafiyah, ya, atau kitab Al-Bidayah, ya, dalam madhab Hanafiyah, ya, atau Takrib Mat Abi Sujah di madhabnya Syafi'iyah. Ini adalah kitab yang merupakan khulasah ataupun intisari, ringkasan ilmunya para ulama terhadap fikih, dibuat dalam bentuk yang sederhana dan ringkas agar dipahami mudah dan tidak menyusahkan. Saya pilih ini pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa Ibnu Qudamah atau Mar'i Al-Karami ini adalah ulama Ahlus Sunnah yang sangat terkenal di zamannya di Mesir. Punya buku Itsbat Sifatillah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab yang lainnya. Kita akan coba membahasnya, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan banyak faedah dari hadis-hadis Nabi, juga dari istinbat para ulama seputar masalah yang disampaikan oleh Imam Mar'i Al-Karami dalam kitabnya Dalilul Talib. Santri diusahakan pondok untuk dapatkan bukunya walaupun fotokopian, karena tidak ada di Indonesia bukunya dengan mudah didapatkan. Ini yang seperti antum semuanya jelas, alhamdulillah antum menatap masa depan yang cukup berat. Bukan hanya harus berbekal dengan ilmu agama yang benar, namun juga harus ada ibadah yang benar yang menjadi bekal antum menghadapi kondisi zaman. Saya katakan kepada antum demikian, beratnya zaman ini sangat terasa pada orang tua antum yang ada di rumah-rumah antum. Kehidupannya di Indonesia juga demikian, tambah sulit. Tambah apa? Sulit. Tuntutan tambah tinggi, pekerjaan tambah sedikit, karena semua sudah pakai apa? Komputer dan internet. Sampai-sampai tidak butuh penjaga, sudah ada apa?
TV. Tidak butuh juga guru. Sudah ada Pak, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, ya, Meta, dan yang lain-lainnya yang mampu mengajarkan orang tentang informasi. Walaupun guru nggak boleh digantikan, karena guru adalah contoh dan yang mampu menjelaskan kepada antum informasi yang ada. Maka mari kita berlomba dalam kebaikan, belajar semangat untuk terus menapak ke depan. Insya Allah dengan takwa tidak ada yang tidak selesai. Dengan takwa tidak ada yang susah tanpa penyelesaian. Oleh karena itu mari kita bertakwa SWT, bertakwa dengan baik dan benar, insya Allah antum dimudahkan semuanya. Janji Allah tidak akan meleset. Ya, rezeki antum sudah ada semuanya. Tinggal antum belajar baik-baik untuk jadi hamba Allah yang soleh agar meraih kebahagiaan dunia sebelum memetiknya di akhirat nanti. Demikian pada siang ini sebagai mukadimah. Insya Allah kita akan belajar lagi pada Kamis depan dengan kitab yang ada, dan kita berharap antum semua bisa lebih santai daripada di kelas dalam kita belajar ini. Yakinlah dengan antum paham fikih, antum akan lebih bahagia sebagaimana orang yang cinta matematika dapatkan soal cerita. Sangat bahagia sekali. Ya, kalau belum bahagia, berarti apa? Perlu perbaikan pada hati dan panca indera. Ngaji jangan tidur, jangan ngoceh sendiri, kupingnya dipasang baik-baik, ya. Kuping, mulut, mata, apalagi tangannya jangan raba-raba yang nggak jelas. Apalagi yang kelima, ya, jangan nyicipi sesuatu yang Allah haramkan. Insya Allah perbaikan diri sekalian itu semua, insya Allah mudah-mudahan Allah bertaufik semua untuk bisa lebih baik. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Kita jumpa pada Kamis depan insyaallah taala.